Selamat sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Eh, Cabang dari filsafat yang berbicara mengenai apa itu baik dan apa itu buruk, bagaimana itu sesuatu dikatakan baik dan sesuatu itu dikatakan tidak baik adalah berbicara mengenai etika. Etika ini berbicara bukan persoalan baik dan buruk seperti yang dijelaskan oleh moral. Jadi moral berbicara mengenai ini baik dan ini tidak baik. Nah, etika berbicara bagaimana sesuatu itu dianggap baik, bagaimana sesuatu itu dianggap tidak baik. Bagaimana menyusun suatu pernyataan bahwa sesuatu dianggap baik, apa pondasi pemahaman mengenai sesuatu itu dianggap baik atau tidak baik, apakah rasional, empiris, dan itu menjadi dasar kita menjelaskan mengenai sesuatu yang baik. Apakah baik itu realitasnya bersifat supranatural atau metafisik, apakah realitas itu dianggap empirik. Nah, itu kita menyadarkan sumber kebaikan tersebut. Nah, di sini etika ini menjadi sangat penting karena setelah seseorang itu memahami tentang kebenaran, sebelum memahami kebenaran, seseorang itu harus memahami tentang realitas. Setelah orang memahami tentang realitas dengan pengalamannya, dengan konsep realitas itu, lalu dia merumuskan kebenaran. Kebenaran itu berdasarkan kebenaran rasional, empiris. Nah, jadi menghasilkan suatu pengetahuan. Nah, sesuatu yang pengetahuan mengenai yang baik ini harus memahami tentang apa itu yang baik. Sesuatu yang baik itu tentu saja ada faktanya. Sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang bisa dipikirkan, ada jelas faktanya, realitasnya. Nah, dari itu etika menjadi sangat penting di dalam filsafat. Aliran etika di dalam filsafat khususnya barat terbagi menjadi besarnya itu adalah 3. Pertama, aliran yang berasal dari Aristoteles, yaitu teleologis. Jadi etika teleologis. Jadi segala sesuatu yang disebut baik, bijaksana itu karena punya tujuan. Segala sesuatu yang dituju oleh kita itu sesuatu yang bersifat baik. Kemudian ada etika deontologis, melahirkan imperatif kategoris atau kewajiban. Etika sesuatu yang baik itu karena dia bersifat wajib. Apa yang mewajibkan itu? Ya, karena itu sebagai suatu hukum yang masuk akal, diketahui oleh publik, dilembagakan menjadi norma. Nah, di sana. Kemudian ada tentang etika utilitarianis, atau sesuatu yang baik itu berguna itu karena dia punya manfaat atau guna. Jadi etika teleologis itu sesuatu itu asalkan kita sampai pada tujuannya, bagaimanapun caranya itu dianggap baik. Nah, ini menimbulkan persoalan juga. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan kekayaan, lalu kita bisa mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, apakah itu sesuatu yang baik? Ini menyisakan pertanyaan. Kemudian tentu saja sesuatu yang baik itu harus berdasarkan hukum wajib itu. Lalu bagaimana dengan perlakuan otoriter dari penguasa yang mewajibkan karena aturannya? Jadi kalau sesuatu itu disebut wajib itu dia harus diketahui oleh publik. Dia harus menjadi suatu pelembagaan undang-undang. Terus dia juga harus dipraktekkan dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Nah, semuanya yang disebut wajib itu kalau bertentangan dengan akal sehat, tidak diketahui oleh publik, bukan suatu norma yang disusun sebagai hukum, itu tidak perlu dianggap suatu yang wajib. Tapi pada secara esensialnya segala sesuatu yang mewajibkan itu tentu saja tidak bisa menyentuh kesadaran yang lebih inti dari manusia. Kalau manusia melakukan suatu kebaikan karena itu suatu kewajiban, itu tentu saja seperti mesin ya.
Kemudian ada lagi etika yang menyatakan bahwa seseorang itu berbuat baik itu karena itu ada gunanya. Ini seperti apa? Habis manis sepah dibuang. Ini seperti instrumental, seperti Max Weber menyatakan ada rasio instrumental. Jadi seseorang itu subjek itu memperlakukan orang selain dirinya itu sebagai alat atau memperalat juga. Tapi tentu saja secara intinya segala sesuatu yang berguna atau itu sangat penting bagi kita. Tapi yang pada satu sisi tertentu adalah yang memperalat orang lain, yang menjadikan orang itu sebagai alat, hanya sebagai digunakan untuk pemuas kebutuhan, kemauannya, itu sebagai sesuatu yang tidak benar juga. Jadi persoalan etika itu merawat sesuatu yang baik. Seseorang yang memiliki pengetahuan, dia harus punya etika. Etika itu tentu saja bersifat pembelajaran seumur hidup. Seseorang itu harus menilai sesuatu itu karena pikiran dia. Dia harus memiliki pemikiran untuk melihat persoalan, untuk menyatakan bahwa apa yang dilakukan seseorang itu benar atau tidak. Jadi ada memiliki suatu standar yang disebut dengan kebijaksanaan itu menurut Aristoteles atau Ibnu Miskaweh itu kan suatu yang bersifat moderat, harus bisa menimbang. Seorang filosof itu harus bisa menimbang apakah perbuatan yang dilakukan seseorang atau dirinya sendiri itu apakah masih dalam koridor kewajaran, terlalu pelit, terlalu menghamburkan uang, atau tengah-tengah galak, penakut, atau tengah-tengah hemat, pelit, tengah-tengah gitu ya. Orang yang tidak terlalu penakut dan tidak terlalu berani juga. Ini sesuatu yang moderat. Jadi pembelajaran mengenai etika itu adalah sepanjang zaman, sepanjang diri kita masih hidup. Dan memang kita sangat mencengangkan sekali ada seseorang yang kita anggap sebagai memiliki pengetahuan yang mungkin mengenai agama, mengenai etika, tapi apa yang dia lakukannya itu bertolak belakang dengan ajaran agama atau belajar etika. Ini apa yang salah gitu. Dan memang kata Aristoteles dikatakan bahwa sesuatu yang baik itu bukan hanya untuk dipikirkan. Yang lebih baik adalah dengan melaksanakan tindakan tersebut menjadi sesuatu yang lebih praksis, nyata gitu. Dan tentu saja apa tujuannya itu? Kebahagiaan misalnya. Dan di sana kita harus selalu menyadari bahwa etika itu adalah pembelajaran seumur hidup kita. Dengan pondasinya adalah rasionalitas kita, pengalaman kehidupan kita, dan intuisi yang hidup karena usaha kita untuk mengasah rasa itu. Dan itu juga saja adalah tentang penghayatan mengenai agama, budaya, semuanya itu akan menguatkan pemahaman kita mengenai etika. Terima kasih.